bersedia pindahnya, bersedia politik, bersedia kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa pada hari ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sudah jelas dan sudah terang menerang. Hari ini oknum-oknum tersebut melakukan pemotongan BEP terhadap masyarakat yang membutuhkan, melainkan kendali berharap uluran tangan dari pemerintah. Ini salah satunya, salah satu dari pemerintah gini. BEP rundai ini ratu dulu. Palai mainah itu adalah keamanan yang mengayomi, melindungi pemerintah, saudara, melindungi masyarakat. Untuk itu jangan pernah takut, karena hari ini kita berdiri bersama mereka. Hari ini mereka adalah mitranya kita, dan jangan sekali-sekali apa yang menjadi aspirasi kita pada hari ini. Melainkan ini adalah murni hati nurani mereka terpanggil untuk mempertahankan harkat dan martabat seorang masyarakat. Karena hari ini sudah jelas dan sudah terang-terangan bahwasannya masyarakat desa itu ditindas, bahkan secara perlahan dibunuh oleh pemerintah yang mengatasnamakan mereka. Itu adalah Jumpa lagi bersama saya, Marcel Plaza. Kali ini kita akan melihat para masyarakat yang menuntut haknya kepada pemerintah desa. Sekali lagi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video apa yang saya upload ke depannya. Oke? Bahasanya hari ini masyarakat desa ini sudah dijolimi oleh pemerintah yang mengatasnamakan mereka itu berada. Yang mengatasnamakan mereka. Wabarakatuh. Ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak institusi kepolisian, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada abang-abangku Satpol PP, Babinsa, dan Petugas desa itu, karena memang hari ini kita turun ke jalan kedudukan untuk menuntut keadilan, menegakkan kebenaran, menyampaikan aspirasi sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia. Pasal 8 mengatakan bahasanya setiap warga negara Republik Indonesia bebas untuk menyampaikan aspirasi. Saudara Abdullah melakukan korupsi secara tidak langsung, membunuh masyarakat. Apakah itu pantas dilakukan oleh masyarakat? Jelas tidak pantas. Untuk itu kita hadir di sini. Meminta ketegasan yang terpaksakan menghormati kepala desa itu. Karena kenapa? Kita hari ini sudah melakukan bunuh tiga. Karena janji kepala desa pada saat itu kita akan turun kepada BPMDes untuk menanyakan wabarakatuh. Inna lillahi wa inna kami katakan pemerintah desa itu telah melanggar sebagaimana hak-hak rakyat pada hari ini, saudara-saudara sekalian. Kalau pemerintah desa itu tidak mampu menjalankan amanah rakyat, maka akan kaki sebagai kami sebagai masyarakat desa itu meminta agar kaki menjadi
hari ini kami meminta kepada para penegak hukum untuk bertindak lanjut terkait persoalan ini, saudara-saudara sekalian. Kami akan menyaksikan bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh desa ini, saudara-saudara sekalian. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Jangan pernah takut dengan apa yang menjadi penghalang kepada kita hari ini. Ketika mereka berani menyertai kita, maka kemudian akan menjadi persoalan. Ketika mereka berani menyentuh batu ini, maka batu ini akan menjadi batu-batu, saudara-saudara sekalian. Saya takut. Karena memang ini kita hari ini menyerahkan sesuai dengan suara rakyat, menyampaikan hari ini yaitu menyampaikan hati pembangunan dan kebijakan. Kami meminta Pana air. Sudah oke deh. Kelana Honda ya. Kelana. Ada na eset akan jauh kan. Rana jalan akan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih. Betul apa yang disampaikan oleh saudara saya. Selama ini sudah berulang kali. Kelana kali. Ayo. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang pada siang hari ini datang langsung di tengah-tengah masyarakat ini. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pengerjaan atau doa kehadiran kami pada siang hari ini mengajar kepada aktivitas kebiasaan itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada aparat kepolisian yang telah mengamankan aksi kami pada siang hari ini. Dan saudara sekalian, ini telah sampai pada aksi kita yang ketiga. Akan tetapi yang ditanya pada siang hari ini belum ada kejelasan terhadap tuntutan kami pada bulan pertama dan kedua. Oleh karena itu, hadirnya kami pada siang hari ini yaitu ingin kembali menegaskan kepada pemerintah desa pada hari ini, saudara sekalian, bahwasanya kami tidak main-main dalam melaksanakan aksi ini. Kami tidak akan membiarkan satu pihak hak rakyat itu dimakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu, saudara sekalian. Hari ini seolah-olah aparatur desa yaitu sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu kepala dusun 1 dan juga bendahara desa itu telah melakukan upaya pemotongan bantuan langsung tunai beberapa bulan yang lalu, saudara sekalian. Oleh karena itu, hadirnya kami pada hari ini yaitu untuk kembali menuntut bagaimana respon pada pemerintah desa dalam menanggapi hal itu, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita satukan suara, satukan raga kita untuk bagaimana kemudian bisa menuntut bersama-sama apa yang menjadi tenaga dari pemerintah desa, saudara sekalian. Lalu pastinya saya memintakan melaksanakan tugasnya, saudara sekalian. Bagaimana kita tahu bersama bahwasanya salah satu fungsi PPD di sini adalah ikut mengawasi daripada apa yang menjadi kinerja desa, saudara sekalian. Oleh karena itu, kita saksikan hari ini, kita saksikan, saudara sekalian, bagaimana kinerja BPD hari ini.
itu. Sekali lagi saya tegaskan saudara-saudara sekalian, hari ini DPP yang katanya adalah wakil rakyat saudara-saudara sekalian tidak memiliki cita-cita apa-apa untuk rakyat, malah dia tidak paham sebetulnya apa fungsi dia yang berada di desa ini saudara-saudara sekalian. Jangan sebelah kiri, ayo kita sampaikan sama-sama apa yang menjadi tuntutan kita saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, mungkin saya akan mengundang langsung Ketua itu, karena memang saya lihat beliau tidak memiliki kinerja apa-apa, beliau tidak memiliki tugas untuk rakyat pada saat itu saya dikeluarkan seluruh. Oleh karena itu, dengan hormat, saya mengundang DPP sebagaimana mestinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pelaku masa aksi hari ini, yang saya hormati Bapak dari pihak keamanan, yang saya hormati Bapak Babinsa Fitness Desa Runtuh, singkatnya para hadirin yang sama-sama hari ini mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang ada di Desa Runtuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada siang menjelang sore ini kita dapat berkata kita dalam rangka apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap pemerintah desa yang ada di Desa Runtuh ini. Hari ini saya tetap melanjutkan menindaklanjuti daripada apa yang menjadi keinginan masa aksi hari ini, tetapi mungkin pemerintah desa hari ini tidak mampu memberikan atau menanggapi apa yang menjadi keinginan masyarakat hari ini. Bukan kesalahan kami selaku aspirasi ataupun apa yang menjadi keinginan atau tuntutan masa aksi hari ini. Saya sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu, ataupun sudah hampir beberapa kali. Oleh karena itu, saya bukan tidak mampu menanggapi masalah aksi lebih khususnya untuk masyarakat desa itu. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Ini bukan kewenangan saya. Ini adalah kewenangan pemerintah desa. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan. Itu saja sebagai tugas kami. Oleh karena itu, harus paham juga saya adalah mitra kerjanya pemerintah desa. Lagi mundurnya apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk memajukan kesejahteraan desa kita. Kami siap apa yang menjadi keinginan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada masa aksi hari ini. Hanya begitu kemampuan kami. Ini bukan kewenangan kami juga. Oleh karena itu, saya minta maaf terhadap rekan-rekan atau masa aksi hari ini. Kami hanya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tuntutan kami memastikan ataupun kami mengarahkan kepada pemerintah desa yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi saya meminta maaf terhadap rekan-rekan ataupun masa aksi hari ini bukan kewenangan kami juga. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat ataupun pihak korban yang sudah beberapa kali ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada siang yang sedikit panas ini kita masih tetap dilimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun sifatnya ada suasana sedikit sifatnya aksi. Bagaimanapun yang sifatnya tatap muka berbicara langsung, tatap mata itu adalah merupakan silaturahim,
silaturahmi itu adalah merupakan suatu agama ibadah. Ya, saya menjelaskan kepada saya singkat saja. Kemarin terkait jilid pertama, jilid kedua, sesuai tuntutan adik-adik, kita sudah membangun komunikasi dengan pemerintah daerah ke Kepala Inspektorat Bapak Haji Wahab, yang sampai sekarang kami masih simpan rekamannya, internet termasuk terkait dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini sampai sekarang ini. Lalu beliau menjawab, pada saat itu setelah saya memberikan penjelasan terkait dengan kronologis kejadian ini, beliau menjawab di depan saya, sekretaris data, bahwa belum bisa saya ditekan untuk melakukan kecepatan, karena memang kasus ini harus ada tingkatan sanksi. Yang pertama adalah sanksi ringan. Bahkan sanksi ringan itu menurut beliau ada tingkatan sanksi ringan. Yang pertama sanksi ringan yang ringan, kemudian yang menengah, dan yang berat. Ada 3 sanksi ini yang disampaikan oleh beliau. Karena memang kesalahan ini menurut dikaji oleh ahli di pemerintah daerah kemarin, bahkan surat adik-adik juga ada yang masuk di sana kemarin di inspektorat. Jadi beliau juga menanggapi terkait dengan surat itu. Nah, ini merupakan dikenakan satu menengah katanya. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua kemarin adalah saya dipanggil oleh tipikor, ya, mungkin sudah dilaporkan ya, saya dipanggil oleh pihak tipikor menjelaskan terkait dengan permasalahan ini. Ya, karena masalah ini sudah dilimpahkan ke tipikor, jadi kami menunggu hasil keputusan di sana, hasil dalami di sana, hasil proses di sana, tempat yang adik-adik lakukan di sana. Maka kita nanti apa yang menjadi keputusan hasil penyelidikan lebih lanjut pihak polisi, kemudian naik ke jaksa naik ke persidangan pengadilan. Maka ketika keputusan pengadilan mengatakan harus dilakukan pemecat, tidak ada alasan adik-adik saya akan pecat, karena sifat saya tidak mau berbenturan dengan regulasi. Oleh karena demikian saya terus membangun komunikasi, tidak pernah henti-henti. Bahkan saya stasiun tadi kebina mengejar takutnya saya juga kepercayaan sedikit saya ada di sini. Kita ya, jangan belum lapar. Saya seorang kita yang sangat banyak kejahatan dari sana. Mudah-mudahan dapat jalan yang asli di sana. Takutnya kesalahan. Nah, oleh karena itu, adik-adik hanya itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau bisa kita menunggu keputusan hasil daripada proses tipikor, karena sudah dilaporkan di sana. Ya. Sedikit saya bertanya, ya. Dipanggilnya tipikor itu pada hari apa, tanggal berapa? Kemarin saya dipanggil hari Senin, tapi karena kesibukan saya minta waktu sampai hari Sabtu, karena banyak sekali masalah yang dihadapi di sini. Ya, saya hadir hari Sabtu. Hari apa kemarin tadi? Kita hadir hari Kamis kita hadir kemarin. Ya, mungkin beliau akan kita lanjuti menurut di tipikor. Ya, sesuai pernyataan langsung dari unit tipikor kemarin terhadap saya dan teman-teman saya, bahwa saya pernah dipanggil pada sana bersama perangkatnya, tapi tidak pernah diindahkan. Itu pernyataan daripada tipikor. Tidak pernah dihadiri, itu pernyataan. Nah, terus yang kedua, kami mungkin berpikir ini hanya bohong. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Sudah saya katakan tadi, ini sifatnya bicara kelembagaan. Nah, di dalam kelembagaan itu tentu
beberapa mekanisme yang harus ditempuh. Salah satunya itu administrasinya. Nah, menjadi pertanyaan kita pada hari ini, buktinya kita bahwa itu pernah pergi ke sana mana? Secara rekaman itu bisa saja diedit dan sebagainya. Tapi secara rekomendasinya mungkin bisa kita terima. Gimana itu rekomendasinya? Kemarin waktu hari Senin itu saya diinformasikan atau dipanggil melalui handphone. Apakah perlu saya lakukan surat kata dari pihak PPK? Nah, kalau untuk hari Kamis masih hadir Pak, masih ada di saya dengan beliau dokter. Mohon izin Pak waktunya mengingat keputusan dokter saya hari Senin ini saya mau undur. Nah ini bukan melawan panggilan, tidak. Ada ini. Ada. Saya ini terkait dengan kemarin satu di ruang saya Kim Bu Warat dari Polda yang periksa ini tidak ada ini. Iya, enggak enak kalau Empu ke sini. Maka saya mundur kemarin tuh. Soalnya hari Sabtu lalu Empu. Nah, saya mengingat hari Sabtu karena hari sempit, hari setengah hari. Saya hadir hari Kamis. Nah, ini bukti saya tidak hadir kemarin tuh bukan karena apa. Ada petunjuk, mohon petunjuk. Saya minta petunjuk di sini untuk mengundur. Nih, ada semua. Ya, mungkin selanjutnya orasi ilmiah yang dilakukan oleh Ayahanda Ilham, kepada Ayahanda dipersilakan untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Iya, Sutio tadi. halo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun hari Ostoi. Baik, setelah saya mendengar dan menyaksikan segala tanggapan baik pemerintah desa maupun BPD, saya nyatakan hari ini gagal memahami tupoksi. Itu intinya. Kembali saya mengatakan gagal memahami tupoksi. Yang saya ingin pertanyakan terhadap pihak kepolisian hari ini, bahwa pertanyaan saya yang sering saya ungkapkan, bahwa apakah kasus yang menghalang hak rakyat ini apakah masuk ke kasus yang biasa atau masuk ke tindak pidana? Nanti saya minta kepada pihak kepolisian untuk memberikan jawabannya, biar nanti kita ini tidak asalan bergerak seperti ini, biar bubar sekalian maksudnya. Nah, ya, persoalan masalah tanggapan ringan atau persoalan masalah ini dilimpahkan kepada hukum, itu urusan hukum. Tetapi kita minta hari ini adalah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kecamatan Lera, terutama pihak pemerintah desa, untuk memberikan penegasan terhadap oknum tersebut.
Nah itu yang pertama. Jadi masalahnya begini, manakala kasus ini sudah masuk tindak pidana, artinya bukan SP. Nah ketika kasus sudah masuk ke tindak pidana, maka dia harus diproses secara pidana. Itu kalau menurut aturan. Tetapi saya tidak pernah tahu, mungkin nanti akan ada penjabaran dari kepolisian bagaimana jenis kasus ini. Saya minta kepada pihak kepolisian nanti. Nah kemudian dalam hal ini, masalah ini sangat membuat kami merasa kecewa. Nah kecewa ini kenapa? Dari mulai aksi jilid pertama sampai jilid hari ini, seolah-olah oknum itu diberikan perlindungan hukum, seolah-olah oknum itu diberikan kekebalan hukum. Jadi tidak ada yang kebal hukum di negara ini ketika dia berbuat salah. Itu intinya. Nah kalaupun begitu, sampai pada keputusan pihak tipikor, saya instruksikan kepada masa aksi segera kantor besar, segera kantor besar, itu kantor kita. Untuk melawan. Saya perintahkan kepada masa aksi segera kantor besar. Kita ini ditipu loh. Jangan main kasus ini. Saya perintahkan segera kantor besar. Mas Azai, silakan lihat. Saya yang bertanggung jawab penuh di sini. Pertama janjinya hari Kamis memberikan bukti bahwa mereka akan melakukan kunjungan. Namun sampai hari ini, ketika kita melakukan relasi, baru ada penjelasan. Dan itu pun tidak masuk akal. Yang namanya pemerintah ke pemerintah dan Maberhe harus memiliki surat bersuratnya. Lainnya mintul al-baik. Nah ini lembaga yang memiliki kekuatan hukum administrasi. Begitu juga dengan BPB. Nah ketika BPB memberikan satu tanggapan, dia harus bersurat kepada pemerintah khusus sebagai bukti bahwa dia itu telah melakukan klarifikasi terkait masalah ini. Kemudian Ainar ini nggak usah suruh si pelaku itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Endingnya tuntutan kita ini tidak lain dan tidak bukan cabut jabatannya. Yang pertama, perekrutan kepala divisi 1 ini tidak memenuhi syarat secara administrasi. Terbukti dalam ijazahnya umurnya sudah melampaui batas. Itu yang pertama. Kemudian ketika masalah ini masuk ke ranah pidana, saya minta kepada pihak kepolisian untuk membangun komunikasi kepada Polresta Kedua. Silakan tangkap itu pelaku. Itu perintah saya. Tangkap pelakunya. Bangun komunikasi. Jangan biarkan orang-orang seperti itu. Masyarakat saya yang malu alam pun dipanggil, dipenjarakan. Sekarang terbukti mereka melakukan. Ini kasus yang luar biasa. Ini adalah kasus yang sangat dibenci oleh presiden kita. Bukan aturan kepresidenan itu. Jangankan 10.000, jangankan 500.000, jangankan 100.000, 500 perak saja itu masuk dalam tindakan pidana itu dan layak untuk dipidanakan. Lalu kenapa seolah-olah ini ada perlindungan hukum? Andaikan si oknum ini misalkan dalam aturan kepemerintahan desa masuk jam 7, keluar jam 5, lalu dia masuk jam 12, itu baru SP. Ini pelanggaran. Kita berbicara korupsi. Jadi jangan main-main terhadap kasus seperti ini. Makanya saya instruksikan segera kantor desa, karena tidak ada hak dan wewenang pada desa untuk melarang kita melakukan penyegelan itu. Itu adalah kantor masyarakat. Ketika masalah ini tidak sampai pada titik terangnya, maka baru kita akan membuka. Kemudian pengakuan bahwa kasus ini sudah diserahkan kepada kepolisian dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Tapi pertanyaan saya, mana bentuk bertanggung jawab pemerintah desa?
Kita tidak berbicara dengan aktif sesuai dengan apa SP itu. Ini kasusnya lain. Nah, untuk itu sebelum saya melanjutkan orasi ini, saya minta kepada pihak Kapolsek Lurah untuk bisa memberikan pemaparan terkait masalah jenis kasus ini. Dan kepadanya saya berikan waktu kepada Bapak Kapolsek Lurah untuk menanggapi sejenis apa kasus ini. Ada perkara mereka, lepas terbubar, lepas cari-cari. Mohon waktu Pak Kapolsek Lurah. Sabar panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Satu serta perangkatnya, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik saya, saudara-saudara saya, mahasiswa maupun lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa Utuh. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kamtimas, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dipertemukan dalam acara penyampaian pendapat di muka umum di depan kantor Desa Utuh. Baik, langsung saja. Sebelum saya mulai, mungkin saya ucapkan terima kasih pada semua hadirin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mungkin berbicara. Baik, saya langsung saja terkait dengan permasalahan atau tuntutan ini. Terus terang, kami dari pihak kepolisian mengawal saja kegiatan ini. Jadi baik dari masa aksi maupun masyarakat dan siapapun, wajib hukumnya kami mengawal bagaimana kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Karena penyampaian pendapat di muka umum adalah sudah diatur dalam undang-undang. Itu yang pertama, kaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Intinya kami dari pihak kepolisian selalu ada manakala ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat yang banyak, apalagi kaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum. Wajib hukumnya kami amankan. Semua punya hak untuk diamankan, terutama atau termasuk masa aksi. Kemudian kaitan dengan tuntutan, saya juga baru mendapat informasi kalau masalah ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi tata cara kami atau SOP manakala mungkin ada masyarakat yang melapor atau mengadukan, wajib hukumnya kami melakukan tahap-tahap. Dari awal adalah tahap penyelidikan. Setelah itu akan masuk ke tahap penyidikan manakala mungkin unsur-unsur hukum yang dilaporkan itu terpenuhi. Tapi yakinlah, undang-undang yang ada di Indonesia ini tidak sedikit. Dalam KUHP saja terdapat 569 pasal. Jadi saya yakin kita salah melangkah ini, kalau kita kembali ke KUHP itu yang jumlahnya 569 pasal, pasti kena. Orang taruh batu di sini saja bisa kena, karena mengganggu ketertiban umum. Kelalaian, umpama mungkin ada pengendara yang lewat lalu tabrak, orang yang meletakkan batu itu bisa dikenakan kalau kita bicara aturan dan perundang-undangan. Demikian juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Kalau tidak salah sudah 3 kali dengan ini. Hanya saja perlu proses, insya Allah. Jadi ada slogan yang menyatakan dalam aturan itu, lex specialis derogat legi generalis. Jadi ketentuan khusus meniadakan ketentuan umum.
umpama kejadian ini mungkin tadi yang disebutkan kejadian luar biasa, bisa-bisa saja karena menyangkut ketentuan yang khususnya di sini mungkin ya taruhlah kaitan dengan korupsi. Kalau memang ini masuk dalam kerana korupsi, tentu akan masuk ke apa yang saya sampaikan tadi, lex specialis derogat legi generalis, ketentuan khusus meniadakan ketentuan umum. Ketentuan umum yang saya maksudkan tadi, ketentuan yang ada dalam 569 pasal tadi. Tapi kalaupun mungkin tidak masuk dalam ketentuan khusus itu, bisa saja mungkin masuk ketentuan umum di antara 569 pasal tadi, dalam hal mungkin penggelapan. Jadi melakukan pemotongan. Tapi ini semua perlu proses penyelidikan. Sekali lagi, yakinlah kalau memang sudah ada surat laporan atau pengaduan yang masuk ke kepolisian, yakinlah pasti ditindaklanjuti. Apalagi tadi sudah diperlihatkan mungkin oleh Bapak Kepala Desa, WA, WhatsApp dari Pak Kanit Tipikor sendiri akan hadir di Polsek Vera. Ini semua untuk meminimalisir atau mempercepat proses. Jadi istilahnya kami jemput bola dari pihak kepolisian biar cepat. Kalau dipanggil lagi ke sana, mungkin pertimbangannya masyarakat akan mungkin terhalang dengan pekerjaan-pekerjaannya mungkin. Jadi sudah jelas, tinggal saya sampaikan kepada desa tadi, dikoordinasikan lagi dengan pihak Tipikor. Kapan waktunya yang bisa hadir di sini, sehingga masyarakat juga mungkin lebih awal bisa menyampaikan kalau dari pihak Polres akan datang ke sini untuk mempercepat permintaan keterangan dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek yang sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang terkait masalah ini. Baik, maka langsung saja sedikit saja yang akan saya sampaikan di sini terkait proses dalam pemberitaan desa. Memang yang menjadi panduan atau dasar hukum aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi. Saya sangat paham akan hal itu, tetapi kita di dalam pemerintahan desa, pemerintahan daerah, ada juga SOP yang tersendiri. Terkait kami, pemerintahan desa, yang menjadi dasar hukum kami adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian dalam tata cara pelaksanaannya ada yang namanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 47 tahun 2015. Nah, terkait pengangkatan dan pemberhentian ada namanya Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Apa yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa? Yang pertama, sudah genap 60 tahun. Yang kedua, telah menjadi terpidana oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, karena sudah masuk laporan ke Tipikor, tentu akan secara otomatis jika nanti terbukti oknum ini melakukan pelanggaran, langsung dipecat tanpa embel-embel lagi. Terkait aksi dana juga kami tidak pernah melarang selama mengikuti tata cara dan peraturan yang benar. Jadi di sini kita tidak menunjukkan bahwa kami takut atau membela siapapun. Insya Allah kami akan tetap netral dan sangat menghargai apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan sekalian. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek tadi, ada prosesnya, ada SOP-nya masing-masing. Tidak bisa langsung seperti melakukan pemecatan. Kepala desa bukan raja. Ingat, kepala desa bukan raja di desa ini. Kewenangan kepala desa itu ada pembatasannya oleh kewenangan undang-undang. Desa itu diatur oleh undang-undang, kepala desa diatur oleh undang-undang. Kami juga, mohon maaf, insya Allah kami akan belajar. Kami juga paham tentang undang-undang, walaupun sedikit. Ya, tidak bisa seperti itu.
Tidak bisa. Terkait apabila melakukan penyegelan kantor desa, ada namanya di pasal 170 KUHP ya, terkait pengerusakan secara bersama-sama. Pengerusakan secara bersama-sama, dan di pasal 160 KUHP itu ada namanya tentang provokasi. Nah, jadi kami juga bisa melaporkan Anda. Ini bukan ancaman, tapi kita saling belajar di sini. Ya, tidak ada kaitannya oknum itu dengan kantor desa, dengan kepala desa, dengan saya. Apa salahnya kantor desa ini? Apakah tidak merasa bersyukur? Kita selamanya tidak punya yang namanya kantor desa. Sekarang sudah ada. Apabila merasa ini adalah uang rakyat, uang negara, uang rakyat, ya jangan diganggu di sini. Ya, jangan di sini. Kita hargai proses bersama. Sudah masuk laporannya, bahkan sudah dilakukan jemput bola. Insya Allah nanti akan langsung diproses oleh pihak kepolisian. Kami juga tidak bisa melakukan tuntutan harus serampangan memecat, bukan melindungi, tapi kami menghormati SOP yang ada. Jadi terkait demo juga ya, ada namanya edaran Kapolri ya, bisa dilihat di Perkapolri nomor 7 tahun 2012 ya, tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat. Jadi tidak boleh yang namanya merusak, mengganggu ketertiban umum ya. Jadi kalau dihitung secara pasal itu kena semua, batu saja disimpan di tengah jalan, bisa dilakukan upaya hukum. Jadi saya mohon di sini, mari bersama, duduk bersama, Daida. Kita selesaikan, insya Allah selesai. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jangan coba-coba mengancam kami ya. Jangan. Kenapa kami segel balai desa? Kenapa? Yang pertama, pada saat AYD, pemerintah desa panggil korban, bahkan diancam korban pada saat itu. Kepala desa mengatakan kalau Itaro mengatakan rugi, maka Madaro akan repot. Jangan jadi pemerintah kalau takut jadi repot. Jangan takut. Kalau jadi pemerintah harus. Korban sudah menyatakan sangat merugi, apalagi yang kita butuhkan. Pemerintah desa yang telah mengancam 2 orang, 3 orang sudah mengatakan tidak mau repo, tapi 2 orang sangat merugikan karena diancam oleh pemerintah desa kemarin. Itu yang perlu diketahui oleh Sekdes. Jangan mengancam kami ya. Katanya bademu Sekdes. Lainnya balai desa lain deh, balai desa masyarakat. Bau nege nai take, au ancam lain deh. Jangan coba-coba mengancam masyarakat. Pemerintah itu lain ada kata lain deh. Karena adanya masyarakat, baik tawara masyarakat, tawara pemerintah. Itu perlu diketahui oleh Sekdes. Stoi ancaman, bahkan korban diancam pada saat itu. Ada saksinya, ada. Kita panggil saksinya, ada. Jangan coba-coba mengancam saksi, kan korbannya. Ada, mari ke sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ancam masyarakat. Baik, terima kasih. Berbicara masalah regulasi pemerintah, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kepala dusun 1 itu sudah melanggar regulasi juga. Terus yang kedua, saya mengetik pengantar dari Pak Sekdes bahwa harus memenuhi persyaratan secara administratif untuk menyatakan bahwa pelaku itu benar melakukan perbuatan kesalahan. Lalu, apakah tidak cukup bukti dengan pengakuan korban bahwa yang dilakukan oleh kepala dusun 1 itu memotong hak rakyat itu? Apakah itu tidak cukup bukti? Dan hari ini saya menegaskan terhadap pihak Kapolsek Lorong, borgol tangan saya, segel kantor desa, saya yang bertanggung jawab. Walaupun menurut kita diintimidasi seperti itu, saya tidak akan lari. Borgol tangan saya, Pak Sekdes, Pak Kapolsek. Saya tidak akan lari dari sini.
segel kantor desa. Tuh saudara, tuh. Nah, ada. Kita tidak berbicara formatur di sini, tetapi kita berbicara di sini atas perbuatan dia itu yang melampaui batas. Pertanyaan saya begini tadi Pak Kapolsek. Intinya jauh sih, ketika orang melakukan pemotongan itu, apakah itu masuk karena tindakan korupsi atau bagaimana? Itu saja intinya. Namun kita tidak mengetahui betul apakah ini benar korupsi atau ini, tidak ada, karena tidak ada tanggapan seperti itu. Dan pantas pelaku saat ini masih legal, masih apa namanya? Bahkan setelah pelaku menatangi korban, ketika ada adik-adikmu yang bertanya nanti, tolong kasih tahu uangnya sudah saya serahkan dari dulu. SMS-nya ada dari saya. Sudah lama saya kasih. Terus lahir surat kesepakatan bahwa itu adalah terjadi hutang-hutang. Dari mana? Ini pengakuan korban itu tidak ada sama sekali. Seluruh korban mengatakan hal yang sama, tidak ada perjanjian apa-apa. Malah mengatakan kami data negara ini, aku tahu bahwa orang hari terakhir, dan tahu terima kasih. Kemudian dari bendahara mengatakan, biarkan anak-anak itu berbicara, berbusa mulutnya. Nanti sampai sendiri dianggo. Ini bendahara nih. Pemerintah macam apa itu? Tolong apa solusi Pak Kades? Saya merasa bangga sekali terhadap Pak Kades. Tetapi saya malu perlakuan oknum aparaturnya itu yang begitu. Artinya hari ini saya serahkan diri kepada pihak kepolisian untuk segera membebas saya. Segel kantor desa. Segel kantor desa. Kenapa? Segel masuk semua. Kalaupun saya melanggar undang-undang, saya serahkan. Silakan. Segel kantor desa. Sebelum keputusan peradilan oknum selesai. Kabur. Kabur. Sudah ya, kabur. Tuh. Seperti pesan dari Pak Sekretari bahwa salah satu penyebab adalah bentuk daripada pengerusakan. Jangan sampai ada yang rusak. Itu saja. Segera. Dan jangan menyentuh sama. Sekali lagi, jangan pernah menyentuh sama. Nah, sebelum perkataan Pak Sekretari bahwa ketika saja itu melanggar dan akan melaporkan setelah ini, saya siap. Biar.
Pak Camat kembali ke Murah. Premare. Baik. Ya, secara undang-undang tidak ada hukumnya terkait masalah penyegelan kantor desa. Kenapa diadakan penyegelan kantor desa? Karena memang ini sifatnya bisa iya bisa tidak. Ini adalah bentuk dari reaksi daripada masyarakat. Dan kami minta selaku masa aksi kami minta kepada pihak pemerintah desa penyegelan kantor desa ini dengan waktu yang tidak ditentukan. Kami minta hadirkan unit tipikal. Sekali lagi kami minta kepada pihak pemerintah desa itu untuk menghadirkan pihak unit tipikal Kota Bima. Sekali lagi kantor desa kami segel dengan waktu yang belum ditentukan. Dan kami harap agar pihak pemerintah desa hadirkan unit tipikal Kota Bima. Oke, sebuah dua sebentar kan. Baik, sebelum saya menutup aksi hari ini, saya meminta kepada pihak kepala desa sekali lagi dengan hormat meminta ketika kantor itu dibuka sebelum ada keputusan yang jelas apa konsekuensinya terhadap aksinya. Mohon Pak Kades tanggapan waktunya sekali lagi. Masalah ini tolong berikan ketegasan terhadap kami agar terbangun satu sinergi yang baik ketika hadirnya percepatnya hadirnya protokol kita mempercepat proses pelayanan terhadap masyarakat yang ada di sini. Ini adalah satu bentuk ketidakterima masyarakat terhadap perbuatan oknum tersebut. Maka dengan itu saya minta tolong jaga-jaga. Sebelum saya tutup acara ini, mohon nanti bersama Pak Kades mungkin bersama berikan pemaparan dan kami persilakan waktu agar bisa meminta limit waktu berapa hari untuk menghadirkan pihak tipikal untuk hadir di masa itu. Itu saya minta. Saya minta waktu-waktu yang berasa. Tahu ke Pak Durai ya. Nah, Tiwara nah, Tiwara Melaka. Tiwara Melaka, Anggaran Barat.
jam, komite ini 2 jam. Nah, siap mulai sepau lewat kembali lewat dari lewat pertama saya kampung asal di sini sepau. Limbo ade pakadu ne. Limbo ade. Manta ade maru na aja. Iya, ini luar keran. Lewat deh ruang si roh tengah angkat cepat. Dede aling kain ya. Hah? Dede aling kain. Parah ini lihat. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.